Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Untuk musim depan, Paul Espargaro kontraknya tidak diperpanjang oleh SRC. Ada kemungkinan menarik di mana dia berkesempatan bergabung dengan kakaknya Alex Espargaro dengan mengendarai Aprilia. Karena mulai tahun depan Aprilia akan menurunkan tim satelit berminat dengan NNF Racing. Saat ditanya kemungkinan adiknya bergabung dengan Aprilia, Alex pun menyambutnya dengan senang jika itu benar terjadi. Ya, kenapa tidak? Minggu lalu kami mengadakan barbeque di rumah Paul. Saya bertanya kepadanya seperti apa masa depannya. Kami banyak berbicara dan saya mengatakan bahwa saya pikir Razlan akan pindah ke Aprilia dan motornya sangat cepat. Dan dia tertawa. Motor yang baik, Paul sangat baik, sehingga akan menjadi kombinasi yang baik. Tapi saya tidak tahu bagaimana situasinya. Pembalap LCR Honda Takaki Nakagami memuji performa Aprilia RSGP setelah berada di belakang Alex Espargaro pada balapan Mugello kemarin. Dia menyebut bahwa RSGP jauh lebih stabil dari Honda RC23. Aprilia memiliki traksi ban yang oke dan powernya yang kuat. Di pagi hari saya melakukan lebih dari 7 putaran bersama Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Saya bisa mempelajarinya secara detail. Mereka sangat kompetitif, seperti Ducati. Aprilia adalah motor yang sangat stabil. Mereka memiliki traksi yang lebih baik dari kami. Stabilitas mereka patut dicontoh. Yang juga mengejutkan saya adalah mesin mereka yang sangat bertenaga, sangat mengesankan. Pada balapan di Mugello kemarin, Alex Rins dan Takaki Nakagami terlibat crash di track yang berakhir dengan jatuhnya pembalap Suzuki X-Star tersebut. Sesampainya di pedok, Alex Rins cukup kesal dengan apa yang terjadi dan akhirnya menuduh Nakagami sebagai pembalap paling berbahaya di grid. Menanggapi tuduhan Alex Rins, Takaki Nakagami menjawab dengan santai. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, karena kami sedang melaju. Pada lap sebelumnya dia memasuki tikungan yang sama dan saya menutup pintu untuk mengamankan posisi saya. Lap berikutnya dia mencoba lagi, tapi setidaknya saya ada di depannya dan kemudian di area keluar tikungan 11, dia keluar dan dia terjatuh. Menurut saya, setidaknya saya berada di depan Rins dan saya tidak bisa berbuat lebih banyak. Saya sedang balapan dan saya tidak ingin melepaskannya. Tentu saja saya prihatin atas insiden itu dan untuk fakta bahwa dia mencetak 0 poin. Saya benar-benar minta maaf, tetapi itu adalah insiden balapan. Pembalap tim SRC Marc Marquez mundur dari MotoGP 2022 karena cedera pada lengan kanannya kambuh. Dia pun akan terbang ke Minnesota, Amerika Serikat untuk menjalani operasi keempatnya. Rencananya operasi lengan kanannya itu dilakukan pada 2 Juni 2022. Sebagaimana diketahui, MotoGP Italia 2022 pada minggu kemarin adalah panggung terakhir Marquez di musim ini. Namun sebelum dioperasi, Marquez lebih dulu melawat ke Amsterdam, Belanda. Marquez terbang ke Amsterdam untuk singgah dan kemudian menuju Amerika Serikat. Pembalap Spanyol itu akan menjalani operasi keempat pada humerus kanannya pada 2 Juni di Mayo Clinic di Rochester, Minnesota. Setelah pengumuman mundurnya Marc Marquez saat akhir pekan minggu kemarin di Mugello,
Tim Repsol Honda langsung menunjuk pembalap penguji dan cadangan Steven Bradl yang sudah menjadi pengganti reguler sejak Marc Marquez absen tahun 2020. Pertama-tama saya ingin mendoakan yang terbaik bagi Marc untuk operasi dan pemulihannya. Saya siap untuk apapun yang dibutuhkan oleh HRC dan tim Repsol Honda sampai Marc kembali. Seperti yang diungkap oleh Pete Bearer selaku Direktur Olahraga KTM, rencananya Oliveira akan digeser ke tim satelit T3 KTM. Hal itu pun jika Brad Binder tetap karena kontraknya berlaku hingga akhir 2024. Terkait hal itu, Miguel Oliveira memberikan tanggapannya. Saya mengatakan kepada manajemen bahwa saya tidak menerima tempat T3 dan saya tetap berada di tim pabrikan. Jika ini tidak memungkinkan, saya pasti akan mempertimbangkan opsi lain. Tetapi saat ini tidak ada yang benar-benar relevan untuk ditambahkan tentang informasi ini. Teka-teki masa depan tim baru Joan Mir kini perlahan mulai terungkap. Ada sedikit kode yang sudah dilemparkan oleh Joan Mir terkait nasibnya di musim depan. Pihak Joan Mir pun juga telah mengkonfirmasi jika dirinya telah mendapatkan tim untuk MotoGP 2023. Namun Joan Mir masih berusaha menutup rapat-rapat perihal tim mana yang akan ia bela. Ya, saya telah mengamankan masa depan, tentu saja memotivasi. Selalu seperti itu. Saya harap bisa mengumumkan itu segera. Saya harap dapat mengatakan hal itu kepada Anda secepatnya. Tapi sekarang saya tidak bisa membicarakan ini. Pada balapan minggu kemarin, Pecco Bagnaia menyuguhkan video spektakuler kepada para pemirsa TV berkat kamera bahu yang dipasangkan pada bahu kirinya. Saat ditanya apakah dia merasakan sesuatu karena kamera terpasang di dalam baju balapnya. Tidak, saya hanya merasakannya saat saya berdiri, tapi tidak saat naik motor. Sekarang kami dapat melihat bagaimana kami menggunakan red hack device. Begitu indah dan khususnya di tikungan 15 atau tikungan terakhir dari sirkuit Mugello. Dia pun juga menambahkan, saya tidak menyangka ternyata saya serendah itu. Dagu saya sangat rendah, saya tidak memperkirakannya. Itu sangat mengesankan. Andrea Dovizioso pada balapan Mugello kemarin hanya mampu finish di posisi ke-20 dengan hasil 0 poin. Tentu membuat Dovizioso sangat kecewa. Ketika ditanya apakah akan pensiun dini terkait dengan hasil yang kurang memuaskan, dengan tegas dia pun menjelaskannya. Saya pikir bodoh untuk memikirkan masa depan saat ini. Bagi saya ini bukan tentang tim atau pabrikan. Tidak ada alasan untuk membicarakan masa depan sekarang. Saya tidak suka berada dalam situasi ini, dan saya tidak ingin hidup dalam situasi ini terlalu lama. Saya selalu mengatakan, jika saya tidak kompetitif, saya tidak akan berada di MotoGP, terlepas dari apakah saya bisa mendapatkan tempat. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.